Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat. Yes guys, kita bakal melihat daripada channel Jelajah Bumi ya. Mari kita mengenal Rohingya ya, kaum tanpa kewarganegaraan yang terombang-ambing dan ditolak di mana-mana. Ya guys ya. Lagi-lagi pada sekarang ini ianya semakin trending dan semakin nular ya. Yang apa di tahap yang tertinggi. Ya, dan juga kita harus tahu ya guys ya. Kita tahu ya kenapa mereka ditolak kayak gitu ya kan. Kenapa kita menolak dan juga kenapa kalian menolak? Ya, tapi kita nggak kenal sebenarnya Rohingya ini dari mana ya. Biar kita tahu aja ya gitu. Yang penting ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan guys, ini ilmu pengetahuan ya. Jadi kita bakal melihat dalam 3, 2, 1, and go. Rohingya, kaum tanpa kewarganegaraan yang terombang-ambing di atas dunia. Jangan lupa subscribe Jelajah Bumi guys. Dalam perjalanan panjang melawan arus ketidakadilan, orang-orang ini bagaikan kapal yang bertahan di lautan penuh cobaan dengan hantaman ombak dan badai yang selalu menyertai. Menjalani hari-hari penuh rintangan dengan cerita-cerita masa lalu yang begitu kelam. Dan inilah Rohingya, sekelompok kaum yang terombang-ambing di atas dunia dengan kehidupan pilu yang diselimuti ketidakpastian. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, tepatnya di wilayah bagian Rakhine atau sebelumnya dikenal dengan Arakan di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rakhine sendiri adalah wilayah termiskin yang ada di Myanmar dan berbanding jauh dengan wilayah lainnya yang ada di negara itu. Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Rohingya, sebuah dialek yang berbeda dengan dialek lain yang digunakan di seluruh Myanmar. Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil lagi menganut agama Hindu. Meski telah berabad-abad menetap di wilayah Myanmar, namun kelompok ini tidak dianggap sama sekali. Terutama puncaknya saat pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui kebijakan undang-undang ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar. Dengan kata lain, kelompok ini benar-benar tidak diakui keberadaannya, alias tidak dianggap. Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan atau stateless terbesar di dunia. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan, keluarga Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar dan perlindungan, serta sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Masalah status kewarganegaraan dan sejarah asal-usul etnis Rohingya di Myanmar adalah sumber kontroversi dan ketegangan yang kompleks. Mereka telah menghadapi diskriminasi,
pembatasan hak, dan konflik dengan pemerintah setempat. Pada umumnya, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Meskipun banyak Rohingya yang telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar juga tidak mengakui istilah Rohingya dan menggambarkannya sebagai istilah yang tidak sah. Disebut sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia, etnis Rohingya memiliki sejarah panjang di Myanmar. Dimulai abad ke-7 hingga 8, beberapa catatan sejarah mengindikasikan adanya komunitas Muslim di wilayah yang sekarang disebut Rakhine, yang kemudian menjadi tempat tinggal utama Muslim Rohingya. Pada abad ke-15 hingga 18, Rakhine menjadi bagian dari Kesultanan Bengal dan memiliki pengaruh signifikan dari dunia Muslim, memperkuat kehadiran komunitas Muslim di wilayah ini. Pada era kolonial, tepatnya antara tahun 1824 hingga 1826, Perang Inggris-Burma pertama menyebabkan Inggris menguasai wilayah Arakan yang kemudian diintegrasikan ke dalam pemerintahan India Britania. Migrasi orang-orang Bengali Muslim ke Arakan meningkat selama masa ini. Pada saat itu, umat Muslim lain dari Bengal memasuki Burma sebagai pekerja migran, sehingga populasi Muslim di negara tersebut meningkat 3 kali lipat. Pada tahun 1948, Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Saat itu mereka juga tidak mengakui Rohingya. Sebaliknya, Myanmar berupaya mengusir orang-orang Rohingya, mengeluarkan mereka dari konstitusi mereka. Pada tahun 1982, Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang juga menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Meskipun Myanmar mengakui adanya 135 kelompok etnis yang berbeda, namun etnis Rohingya bukanlah salah satu dari mereka. Tapi Saat mereka ini satu saja meskipun ya, banyak Rohingya menyatakan bahwa mereka adalah Apa itu guys? bila dia mampir ke negara-negara orang, mereka itu banyak yang buat gara-gara guys. Ya, itu memang banyak berlaku ya. Oke, lanjut. Betul-betul. penduduk asli Myanmar bagian barat dan mengklaim mereka adalah keturunan masyarakat Arakan prakolonial dan Arakan kolonial. Namun etnis Rohingya masih dianggap sebagai imigran ilegal oleh Myanmar dan tidak diakui berdasarkan hukum. Dicap sebagai kaum ilegal mengakibatkan masyarakat Rohingya tidak dapat mengakses layanan sosial atau pendidikan. Myanmar juga telah memberlakukan peraturan ketat mengenai pengendalian kelahiran dan pernikahan. Hanya mengizinkan warga Rohingya di beberapa kota di negara bagian Rakhine untuk memiliki 2 anak dan membatasi pernikahan sebagian warga Rohingya. Kelompok Rohingya yang besar jumlahnya bukan tanpa perlawanan. Mereka pernah berusaha melakukan perlawanan, bahkan dengan kekerasan. Puncaknya, pada tahun 2017, sekelompok militan Rohingya menyerang tentara Myanmar, dan ini memicu konflik besar di daerah Rakhine. Akibatnya, tentara Myanmar menghajar habis-habisan kelompok ini. Tahun 2017 juga menjadi masa paling kelam bagi kaum Rohingya. Mereka buat militer sendiri karena ya. pada saat itu Bahaya terjadi juga ini kalau gelombang masuk ke pengungsian negara yang orang ya. sangat besar. Orang Rohingya mulai melarikan diri dari kekerasan dan pembantaian pada musim panas 2017 dan mereka menyelamatkan diri menuju negara tetangga, yakni Bangladesh. Sebelum krisis tahun 2017, diperkirakan ada 1 juta orang Rohingya yang tinggal di Rakhine. Pada Agustus 2018, 1 juta, ramai banget tuh lebih itu, guys. dari 723.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Banyak dari mereka yang menetap di pemukiman pengungsi Kutub Palong di Cox's Bazar, yang kini menjadi pemukiman pengungsi Rohingya terbesar di dunia. Saat ini, Kamp Kutub Palong begitu disesaki oleh penghuni Rohingya. Diperkirakan ada sekitar 931.000 jiwa yang menggantungkan hidupnya di pengungsian. Oh, 1 juta. Awalnya,
Kutu Palong didirikan pada tahun 1992 sebagai respons terhadap gelombang pengungsian Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar. Namun kamp ini telah berkembang pesat seiring waktu, terutama setelah gelombang pengungsian besar-besaran pada tahun 2017. Infrastruktur di Kutu Palong mencakup barak-barak sederhana yang terbuat dari bambu dan terpal plastik. Kondisi infrastruktur awalnya sangat primitif, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kondisi kamp, seperti pendirian fasilitas kesehatan dan sekolah. Kutu Palong, seperti kamp-kamp pengungsian lainnya di Cox's Bazar, menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan termasuk masalah sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak-anak. Overcrowding dan kondisi hidup yang sulit menjadi masalah utama. Meski kondisinya memburuk, populasi Kutu Palong terus bertambah. Diperkirakan 35.000 hingga 40.000 bayi dilahirkan di kamp tersebut setiap tahunnya. Semuanya tanpa akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Pertumbuhan yang terus meningkat membuat Kutu Palong kini begitu disesaki banyaknya pengungsi. Kutu Palong juga menimbulkan masalah yang rumit terhadap lingkungan. Untuk diketahui, kamp-kamp tersebut sebagian besar dibangun melalui eksploitasi dan penghancuran ribuan hektar kawasan hutan di Bangladesh. Hal ini menimbulkan dampak pada ekosistem yang ada. Selain mengungsi ke Bangladesh, beberapa orang Rohingya juga mencari perlindungan di negara-negara lain di kawasan Asia seperti India, Malaysia, dan Indonesia. Mereka seringkali menjadi pengungsi yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan menghadapi berbagai tantangan dalam mencari kehidupan yang aman dan layak. Catatan dari UNHCR, pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia ada sekitar 107.030 orang hingga akhir Oktober 2023. Mayoritas pengungsi adalah laki-laki, sisanya perempuan. Namun belakangan Malaysia mulai menolak kedatangan pengungsi baru. Hal ini disebabkan karena jumlah pengungsi yang terlalu banyak, serta perilaku para pengungsi yang dianggap tidak baik dan terkesan membangkang. Ini sebenarnya guys. Akibat penolakan ini, kapal-kapal pengungsi kembali berlayar ke laut dan akhirnya berlabuh di Indonesia, tepatnya di Aceh. Ratusan pengungsi Rohingya yang menggunakan kapal kayu mendarat di Biren dan Pidei Aceh. Namun kedatangan mereka juga ditolak oleh sebagian masyarakat Aceh. Alasan warga menolak berkaca dari pengalaman imigran beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat. Ya, perilaku mereka, pengungsi Rohingya sebelumnya yang pernah terdampar di wilayah tersebut berperilaku kurang baik dan tidak patuh terhadap norma-norma masyarakat setempat. Tidak hanya di Malaysia dan Indonesia, penolakan terhadap pengungsi Rohingya juga terjadi di Thailand dan Singapura. Enggak coba di Thailand. Kalau berani ya. Itu memang silap besar guys. Singkatnya, orang Rohingya adalah komunitas etnis minoritas yang menghadapi tantangan besar, terjebak dalam konflik yang kompleks dan penderitaan yang mendalam. Diskriminasi sistemik di Myanmar telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan gelombang pengungsian yang besar sebagai akibatnya. Solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan tetap menjadi tujuan yang sulit, membutuhkan upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengakhiri penderitaan mereka dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang layak. Oke guys. Wah, sepatutnya penolakan ini dibuat oleh negara-negara besar juga, negara-negara Western begitu, Eropa. Sepatutnya mereka yang selayaknya menerima lah, disebabkan mereka mempunyai fasilitas yang bagus juga gitu. Maksudnya negara yang besar, tanah yang luas gitu ya. Tapi guys, sebenarnya ya punca utama ini adalah perilaku saja sebenarnya. Kalau aku itu, kita bangsa
orang Malaysia dan juga Indonesia nih orangnya beradab guys ya. Orangnya beradab dan ada tata susila dan Kita juga ada etika, prinsip gitulah. ya. Kalau di Malaysia itu ada rukun negara dan di Indonesia itu ada Pancasila guys ya. Yang harus kita turuti ya. Dan juga sebaiknya seperti kita masuk ataupun menjadi tamu ke rumah orang, kita harus menjaga adab guys. Nggak ada orang yang masuk ke rumah orang terus ke dapur ambil makannya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa guys. Sedangkan kita mau masuk Beradab, ke Indonesia perlu menggunakan paspor, belum menggunakan itu custom ini banyak lagi guys. Bukan Iya, bayangin aja sebelum ke rumah orang juga kita perlu beri salam guys ya. Assalamualaikum. Ada adabnya gitu ya. Perilaku itu harus dijaga ya, disiplin orang bilang ya. Kita harus menghormati ya. Tapi kalau kau datang ke tempat kita udah diberi demand lagi ya. Gitu. Bukan kita sekarang pikir tentang kemanusiaan ya. Yang memang udah stay tempat lain itu ya nggak apa-apa. Yang pandai-pandai pakai kapal laut dan pergi ke mana-mana negara, tetapi buat bikin hal ya, bikin sesuatu yang tidak bagus itu jangan guys ya. Satu lagi disebabkan karena kita itu negara yang berdaulat guys. Kita menjaga daulat negara kita ya, kedaulatan negara kita ya. Kenapa macam kalau mereka itu tidak mengacau warga di situ sendiri, kita nggak ada masalah. Tetapi ini selalu menimbulkan isu, menimbulkan masalah itu. Satu lagi mengikut sejarah mereka ini, mereka tidak diajarkan dari sistem persekolahannya betul. Adab lah gitu. Kalau aku itu yang paling pertama untuk kita berjumpa dan bertemu dengan orang ini ke rumah orang atau apa itu adab guys ya. Ya tapi ya gimana juga ya kan. Jadi manusia itu harusnya bisa membawa diri dimanapun berada ya. Jadi kita akan saja yang terbaik buat mereka ya. Tetapi itulah ya, sila jaga adab apabila ke tempat orang, itu aja ya. Kalau tidak taat aturannya, dan itu pasti merugikan mana-mana negara. Betul. Seharusnya kita harus memberikan manfaat itu kepada negara juga. Kalau di Malaysia ini udah lebih 100.000 guys. Ya, itu pokoknya yang kita tahu, yang kita nggak tahu lagi. Betul. Seperti ulat tumbuh itu guys ya, laju aja gitu. Nggak bisa kita nampung juga. Ya. Jadi mana-mana negara tetangga sila belajar daripada apa yang dilalui oleh Malaysia lah ya. Jadi harusnya. Tapi yang paling penting di sini adalah sejarahnya. Kenapa kita udah tahu di sini sejarahnya, ilmunya sangat bagus untuk kita dengerin ya. Jadi ya jaga kedaulatan negara kita juga. Betul. Jadi guys. Ya, kalau ada apa-apa komentar ataupun beda pendapat sila komentar di bawah, yang positif aja ya guys, yang negatif itu kita nggak mau ya. Sila berikan pendapat kalian yang luar biasa itu. Jadi ya mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Ya, itu kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment no standing ini, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.